Api membakar air, air mendidih tuntas. Api membakar ranting, ranting. Api membakar air, air mendidih tuntas. Api membakar ranting, ranting dari tanah. Pada dasarnya, keadaan memang memburuk. Harus kita umpamakan, Majapahit telah mengetahui rencana-rencana kita. Kita harus mengubah rencana. Serangan terbaik adalah serangan tak terduga. Menarik sekali. Kita akan menyerang jantung pertahanan mereka sendiri. Gagasan bagus, Ki Jaro. Gagasan bagus. Kita akan memporak-porandakan Majapahit. Semua ini salahku, Kakang. Aku terlalu percaya pada Ki Jaro. Aku sangat berterima kasih padamu. Begitu keadaan Kakang membaik, akan segera kita pikirkan bagaimana cara mengeluarkan Mayang Segara dari penjara. Sebentar, Kakang. Aku akan cari obat buat lukamu. Ada perkembangan apa, Kakang? Semalam aku melihat Chausen memberikan satu isyarat. Tapi aku sendiri tidak tahu arti isyarat itu. Dan ditujukan pada siapa. Barangkali Belambangan. Tidak. Tampaknya isyarat itu ditujukan ke utara. Dan aku curiga Chausen mempunyai rencana-rencana tersendiri. Di luar persoalan Panjarakan. Sebenarnya juga sudah kulihat adanya keanehan pada Chausen. Penipu busuk. Kali ini benar-benar aku tak akan memaafkanmu. Sudah aku bilang. Kakang Wanengpati tidak pernah menghubungi kalian. Hidup pun sudah tak ada artinya. Bunuhlah aku. Aku mohon. Aku tak akan berbuat sebodoh itu. Akan kupotong bagian penting tubuhmu.
kupajang bulat-bulat di pinggir sungai. Bunuh saja aku. Jangan permalukan aku. Kecuali kau mengatakan terus terang. Siapa orang yang telah mengupahmu dan dengan maksud apa? Baik. Baik. Cepat! Siapa yang menyuruh kalian menghadangku? Jangan sampai menunggu kesabaranku hilang. Cao Shen. Cao Shen? Iya. Sampai sejauh ini hampir tidak mungkin untuk mencegah keterlibatan Panjarakan. Begitu Bre Wirabumi menentukan sikap, Panjarakan akan bergabung dengan Belambangan untuk menyerang Majapahit. Sementara Majapahit menghadapi Belambangan, Panjarakan akan menyerang dari belakang. Kurasa Panjarakan telah mengubah rencana. Sementara itu, Cao Shen menjadi masalah tersendiri. Aku jadi ingin tahu, pada siapa isyarat itu ditujukan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Masih ada satu peluang. Menculik Bre Panjarakan. Apa tidak terlalu berbahaya? Bre Panjarakan bisa dibilang masih anak-anak. Hanya dengan kelicikan Ki Jaro dan Cao Shen saja, ia memutuskan ikut memerangi Majapahit. Dengan kata lain, kita harus menyadarkannya. Besok Bre Panjarakan akan berburu ke dalam hutan. Kesempatan yang baik untuk menculiknya. Biar kuobati lukamu. Kita berbagi tugas. Kesehatanmu sudah semakin membaik. Berkat bantuanmu. Tetapi mengenai penculikan Bre Panjarakan, apakah bukan gagasan gila? Tinggal itu satu-satunya peluang. Keparat busuk. Tak kusangka prajurit Tartar punya jiwa sekerdil itu. Selama ini ternyata Cao Shen menyimpan kepentingannya sendiri. Latar belakang kehidupan Paman Cao Shen memang diliputi tanda tanya. Kita hanya tahu Paman Cao Shen masih keturunan prajurit Tartar yang pernah menyerang Singosari. Mungkinkah Paman Cao Shen ingin membalaskan dendam leluhurnya? Itu yang kita tidak tahu. Karena segala sesuatunya masih berupa kemungkinan-kemungkinan. Kecuali kalau kita tanyakan langsung pada Cao Shen. Itu bisa berarti mengawali pertentangan terbuka dengan Paman Cao Shen. Lagi pula menyimpang terlalu jauh dari tujuan kita semula. Tidak ada jalan lain. Kalau kalian keberatan, aku sendiri yang menghadapinya. Terlalu menyakitkan. Selama ini kita telah tertipu. Jika benar Cao Shen berkhianat. Apa pendapatmu, Kakang? Apa boleh buat? Sudah saatnya semua kedok dibuka, Paman. Sampai saat ini, bagaimanapun kami masih menghormati Paman. Tetapi kami juga butuh kejelasan.
Di sisi mana Paman berpijak? Kalian masih terlalu kanak-kanak untuk tahu urusan orang. Jadi benar, Paman yang menyuruh 3 siluman kali berantas untuk menghadang kami. Tidak ada bedanya. Siapa yang menyuruh 3 siluman kali berantas? Toh kalian berhasil mengatasinya. Jadi semuanya sudah jelas. Jika guru telah mengkhianati perguruannya, tidak ada salahnya murid menentang gurunya. Demi nama baik perguruan. Demi nama baik Empu Dadaka Ireng. Permainan yang sangat menarik. Sayang aku tidak punya waktu. Lain kali kita teruskan. Pengecut. Sementara Kakang menculik Pri Panjarakan, aku akan membantu mengawasi keadaan. Terima kasih, Anyelir. Mestinya kamu tidak usah membantu sejauh itu. Bisa menolong Kakang merupakan kebahagiaan tersendiri bagiku. Aku takut kamu kecewa, Anyelir. Tidak apa-apa. Aku sudah biasa kecewa. Aku sudah banyak belajar dari pengalaman. Terus terang, aku mencintai Kakang. Tetapi aku sudah siap sepenuhnya menerima bila cintaku tak terbalas. Sudah aku perhitungkan kemungkinan terburuk itu. Sehingga aku tidak terlalu banyak berharap. Karena kekecewaan dan sakit hati bermula dari harapan. Sampai tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasihku padamu. Kuharap keterangan Raden Gajah tidak meleset. Kita tunggu saja Pri Panjarakan di hutan perburuan. Ayo. Benarkah Gusti akan berburu besok pagi? Ya. Maaf Gusti, keadaan sedang memanas. Mungkin waktunya kurang tepat untuk Gusti pergi berburu. Tidak seorang pun yang bisa mengaturku, Cao Shen. Aku hanya mengutarakan pendapat. Terlalu berbahaya pergi berburu dalam keadaan seperti ini. Pendapatmu bisa ku mengerti. Satu-satunya yang dapat kita lakukan hanyalah waspada sepenuhnya. Pri Panjarakan sedang kurang senang karena kita gagal menangkap Bayu Segara. Bahkan ia memerintahkan agar Mayang Segara dibunuh. Kematian Mayang Segara akan mengundang masalah tersendiri. Pri Panjarakan tidak mau dibantah. Laksanakan saja apa maunya. Bunuh Mayang Segara. Angin memperbesar nyala, menjalar setapak demi setapak. Habis terbakar, hancur jadi debu.
Dasar laki-laki mata keranjang. Ayo jalan. Hus. Rupanya kelompok-kelompok berusuh itu tidak berdiri sendiri. Ada tangan dan otak licik di belakang mereka. Dengan tujuan menimbulkan suasana kacau dan tidak aman. Untuk menjatuhkan martabat pemerintah dalam pandangan rakyat. Aku tidak menyangka. Jausen dan perguruan Dadaka Irang menaruh dendam yang begitu besar pada Majapahit. Banyak cara dilakukan untuk menakut-nakuti penduduk yang jauh letaknya dari pusat kota raja. Menurut laporan prajurit Sandi, mereka sengaja melakukan itu untuk mencari pengaruh. Persoalannya sendiri terjadi sudah begitu lama. Antara orang-orang Tartar dengan Baginda Prabu Kertanegara yang waktu itu berkuasa di Singosari, jauh sebelum Majapahit lahir. Yang lebih mengkhawatirkan, ia telah bersekongkol dengan orang-orang yang selama ini memang tidak suka dengan pemerintah kerajaan dan mempengaruhi daerah taklukan. Tingkatkan kewaspadaan Kipati. Kita tidak bisa mengesampingkan begitu saja hubungan baik Jausen dengan Gintung Pancarakan. Bahkan Belambangan. Kanda Prabu, apa kita tidak terlalu jauh melangkah? Berhenti, Ki Jaro. Ki Jaro, sebagian ikut aku. Biar sebagian tunggu di sini. Ayo.
dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.